pertama adalah virus COVID. Virus itu secara pada dasarnya sudah dijelaskan oleh beberapa ahli, tapi pada dasarnya virus itu sebuah nggak bisa disebut organisme, tapi kayak RNA. Jadi ada DNA, RNA ini lebih simpel dari DNA. Dan virus itu bisa hidup kalau ada inang. Paham? Nah, virus ini, virus COVID itu nempel di droplet. Droplet tuh kayak kalian bersin, kalian meludah, terus lendir, ingus gitu, yang dia itu menyerang sistem pernafasan. Paham? Dan menyerang sistem pernafasan kenapa? Karena virus ini ada cantelannya. Cantelan tuh kayak kait. Ibaratnya virus tuh punya kait. Kait ini kalau nempel ke dalam yang cocok, kayak gembok, ini misal gembok ya. Mak, jangan berpikiran aneh-aneh. Ini misal virus, ini gemboknya, krak, baru dia bisa berkembang biak. Nah, ternyata reseptornya ini, atau kita sebut ini reseptor, ini virus COVID. Reseptornya itu ternyata paling banyak ditemukan di hidung, di tenggorokan, terus faring, laring, tenggorokan, paru, dan sama di sebagian besar di perut. Nah, paham ya? Nah, COVID ini tidak bisa menularkan atau tidak bisa tertular di airborne, ya. Ini saya jelaskan. Nah, WHO kemarin bilang airborne. Nah, WHO bilang airborne, tapi kamu baca utuh nggak? WHO memang bilang airborne, tetapi dijelaskan di bawah dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu adalah jika ada tindakan yang di sekitar mulut, misal mulut disemprotin cairan berbasis aerosol, seras, sehingga droplet-droplet ini mengambang di udara. Makanya itulah kenapa tenaga medis pakai face shield, supaya kalau dia masang intubasi atau masang ventilator di tenggorokan, itu kan harus disemprot pakai aerosol. Dokter gigi juga harus pakai. Kenapa? Kalau ini sampai dropletnya kena aerosol, itu akan berkembang di udara selama 3 jam. Jadi sebenarnya itu aerosol, dia airborne, tapi dalam kondisi tertentu, hanya di lingkungan medis ataupun kalau mulutmu kena aerosol. Paham? Jadi kalau mulutmu kena aerosol, ya kamu sama aja menyebarkan virus itu di udara 3 jam. Dia harus ada di aerosol. Nah, kalau di kayak benda mati, kalau kayak gini, itu hanya bertahan beberapa jam. Makanya itu alasan kenapa harus cuci tangan, karena paling mungkin virus itu nempel di tangan. Otomatis kalau dia nempel di tangan, terus ke mulut, megang mulut, hidung, mata, itu akan menyebabkan sakit. Loh, kok mata bisa? Karena sinus. Mata, hidung, mulut itu terhubung dalam rangkaian namanya sinus. Pasti teman-teman tahu sinusitis. Jadi tengkorak kalian ini nggak padat. Tengkorak itu kalau padat, mumet dasi, bro. Tengkorak ini ada rongga-rongga udaranya. Ada sinus ini, sinus maxillaris, lalu ada sinus ethmoidalis, sinus frontalis. Nah, di mata sama di hidung sama tenggorokan itu ada rongga berhubungan namanya sinus yang bermuara pada tenggorokan. Jadi kalau kamu megang tangan, terus kamu kasih ke mata, dia bisa ngalir lewat sinus ethmoidalis, terus langsung ke tenggorokan. Kamu megang hidung, nanti sinus maxillaris, tenggorokan, apalagi ke mulut. Makanya cuci tangan dulu, jangan nyentuh muka. Itu kampanye saya jelasin.